Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu, berkumpul di sini untuk pembelajaran farmakognosi. Kita masuk ke pertemuan ke-8 ya. Ini satu tema dengan pertemuan selanjutnya, sehingga saya tuliskan pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-9. Temanya nanti adalah simplisia yang mengandung tanin, resin, dan juga flavonoid. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, karena ini masih bulan Syawal, saya mohon maaf, mau diberikan kelapangan hati untuk memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin selama kita berinteraksi ada sikap, tutur kata, atau perilaku saya yang mungkin menyakiti hati kalian. Jadi saya mohon dibukakan seluas-luasnya pintu maafnya. Dan semoga ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin bisa diterima oleh Allah dan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun selanjutnya. Oke, kita langsung aja, kita mulai dari tujuan. Jadi, dua pertemuan ke depan, nanti tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan tentang apa itu tanin, simplisia apa saja yang mengandung tanin, apa itu resin, simplisia yang mengandung resin, dan apa itu flavonoid, dan simplisia apa saja yang mengandung flavonoid. Tapi sebelum ke arah sana, akan saya ingatkan sekali lagi bahwa bisa jadi simplisia atau bahan alam yang ada di sekitar kita itu juga mengandung tanin, resin, dan juga flavonoid. Namun, simplisia yang saya masukkan dalam PowerPoint ini adalah simplisia yang telah diakui oleh internasional sebagai sumber dari masing-masing metabolit sekunder. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, apakah misalnya Salaudi atau mangga kueni misalnya. Kalian tahu mangga kueni nggak sih? Biasanya mangga kueni itu ada di daerah barat sana ya, Jakarta sana atau Jawa Barat. Itu mengandung flavonoid. Bisa jadi mengandung tapi dia bukan sumber, atau bisa jadi mengandung tapi dia belum dikenal atau diakui secara internasional. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari tanin. Nah, tanin dan juga flavonoid itu sebenarnya adalah satu golongan besar yang kita sebut dari golongan fenolik. Pengertian dari tanin sendiri, tanin merupakan senyawa organik kompleks. Dia mirip dengan flavonoid, jadi dia ada C, ada H, dan juga ada O. Jadi ada CHO, kemudian berat molekulnya tinggi, kemudian dia juga terdiri dari gugus hidroksi dan gugus lain seperti karboksil. Sehingga biasanya kalau tanin yang kalian perlu ingat, dia ada mengandung C, H, dan juga O. Nah, tanin ini karena satu golongan dengan flavonoid ya, dia masuk ke fenolik. Jadi biasanya memang pembedanya itu adalah di bagian klasifikasinya. Untuk tanin sendiri klasifikasinya ada terhidrolisis, tanin terhidrolisis, dan juga tanin terkondensasi. Kalau sifat-sifatnya hampir sama kayak sifat fenol secara umum ya, dia punya rasa dan aroma yang khas dari kandungan fenolnya. Jadi CHO itu ada yang punya nanti ada yang punya apa namanya rantai aromatis, di mana rantai aromatis ini ada ikatan gandanya. Kemudian di situ rantai gandanya, nah di situ yang bisa menyebabkan dia punya rasa dan atau aroma yang khas. Pembedanya, kalau kemarin kita sudah belajar di minyak atsiri ya, di minyak atsiri itu kan dia juga punya aroma yang khas, cuman aromanya lebih ke aroma menyengat. Menyengatnya tapi itu menyengat yang ke aroma terapi. Jadi saat kita mencium, dia akan baunya akan lebih wangi, seperti itu. Kalau tanin ini, dia aroma khasnya lebih ke aroma wangi, sama kayak nanti di flavonoid. Tanin juga bisa bereaksi atau menggumpalkan senyawa-senyawa organik lain. Sehingga kalau kalian pernah dengar, tanin ini juga disebut sebagai zat anti gizi. Maksudnya apa? Kalau kalian pernah dengar mungkin kalau habis makan bakso atau makan daging-dagingan jangan minum teh misalnya. Kenapa? Karena di dalam teh itu ada tanin. Nah, tanin ini bisa mengikat zat besi atau menggumpalkan zat besi. Biar apa? Nah, karena dia mengikat atau mengumpulkan zat besi ini atau bereaksi lah intinya, akhirnya zat besinya tidak bisa diserap. Jadinya apa? Kita yang konsumsi daging-dagingan dengan berharap dia sumber zat besi, tapi zat besinya ternyata menggumpal sehingga nggak bisa diserap, sehingga dia tidak menjadi sumber zat besi lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya tanin juga memiliki sifat dia dapat sulit terpisah atau sulit dikristalkan. Ini klasifikasinya tadi sudah sempat saya bahas, ada tanin terhidrolisis, yaitu tanin yang membentuk ikatan dengan karbohidrat melalui adanya jembatan oksigen seperti galitanin dan eligatanin.
Dan tanin terhidrolisis dia mudah terhidrolisis oleh basa. Terhidrolisis itu rusak ya. Jadi dia mudah bukan rusak sih, lebih ke pecah gitu loh. Jadi biasanya pecah itu kan kayak hidrolisis atau rusak ya. Jadi dia mudah terhidrolisis oleh keadaan basa, keadaan asam dan juga enzim-enzim tertentu. Selanjutnya, tanin terkondensasi merupakan polimer flavonoid yang tidak dapat terhidrolisis dengan komponen utama. Yang dimaksudnya di sini adalah jenis tanin terkondensasi ada katekin dan leukoantosianidin. Katekin, kalau kalian pernah tahu, katekin ini adalah salah satu senyawa yang terkenal ada di teh hijau ya. Oke, selanjutnya ada efek farmakologis. Ini adalah beberapa manfaat dari tanin yang saya kumpulkan berdasarkan urutan dari Simplicia yang akan muncul di slide-slide selanjutnya. Tapi biasanya paling besar tanin ini dia terkenal sebagai antioksidan. Tapi selain antioksidan, dia juga bisa sebagai astringen, anti diare, anti emeltik, antidepresan, anti kanker, antibakteri, karminativa, insektisida, dan juga bahan pewangi. Karena balik lagi tadi tanin adalah dia punya aroma yang khas. Nah, Simplicia yang mengandung tanin contohnya apa? Yang pertama adalah daun jambu biji. Nah, efek farmakologisnya adalah sebagai astringen dan juga anti diare. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya, misalnya kalau kita lagi diare disuruh makan daun jambu biji gitu, atau mungkin daun jambu bijinya direbus terus kita disuruh minum. Nah, memang daun jambu biji sendiri dia punya aktivitas sebagai anti diare. Selanjutnya ada limpang jeringau. Silahkan kalian searching sendiri fotonya seperti apa. Kalau rimbang-rimbangan itu dia lebih ke akar gitu ya. Jadi kayak jahe seperti itu. Nah, efek farmakologisnya bisa sebagai karminativa, insektisida, dan juga bahan pewangi. Simplicia selanjutnya adalah kulit batang delima. Jadi bisa selain di daun, selain di limpang, dia juga di kulit batang itu bisa. Jadi kulit batang yang misalnya biasanya mungkin pas lagi bucin ada yang tulisan siapa, love siapa ya itu sebenarnya selain ditulisin misalnya kita ambil bagian kulit batangnya itu bisa digunakan sebagai bahan baku obat. Khususnya yang punya efek astringensia. Selanjutnya kita ke resin. Nah, resin di sini, resin sebenarnya adalah metabolit sekunder ya. Jadi dia senyawa organik khususnya yang punya campuran dari berbagai polimer yang ada di bahan alam atau yang kita sebut dengan terpetin. Resin sendiri berasal dari getah tumbuhan atau hewan. Kalau kita bahasa Jawanya apa ya? Apa sih? Dadak ya? Apa ya? Ya Allah, saya kok lupa. Ya, itulah pokoknya. Jadi ada getahnya itu. Nah, itu adalah bagian resinnya. Resin alam bisa diproduksi secara alamiah dalam sel resin pada tumbuhan apabila terjadi luka pada tumbuhan. Jadi di sini ada kata kunci sebenarnya hampir semua ya di metabolit sekunder itu dia diproduksi apabila tumbuhan mengalami keadaan yang membahayakan atau tumbuhan terasa terancam itu akan muncullah si resin ini atau semua metabolit sekunder. Ini beberapa sifat resin seperti dia bentuknya berupa padatan atau amorf, warnanya mengkilap dan bening kusam, rapuh, mudah larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air, meleleh bila kena panas, mudah terbakar dan mengandung sedikit oksigen. Jadi resin ini hanya diproduksi kalau tumbuhan merasa keadaannya terancam. Jenis resin ada 4, ada damar, oleoresin, balsanum, sama glukoresin dengan beberapa aktivitas farmakologis yang sudah tertuliskan di sini. Di bidang farmasi, resin paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan serata, plester, dan juga salep. Tapi dia juga bisa digunakan sebagai antipiretik, analgesik, antiinflamasi, antikoagulan, antiperiodikum, stomatik, antidiare, tonikum, astringensia, obat sariawan, dan juga diuretik. Selanjutnya ada beberapa contoh Simplicia yang mengandung resin karena balik lagi tadi resin adalah dari getah ya. Jadi yang pertama dia berasal dari getah pohon pinus. Ini terkenal sekali. Jadi getah pohon pinus ini merupakan salah satu sumber resin yang sudah diakui internasional yang punya efek farmakologis sebagai pembuatan serata, plester dan juga salep. Selanjutnya, selain dari getah, dia juga bisa keluar dari sebuah batang brotowali. Jadi, tapi kalau dari batang brotowali ini dia nggak hanya resin, dia ada flavonoidnya juga dan senyawa-senyawa yang lainnya. Resin yang berasal dari batang brotowali berfungsi sebagai antipiretik, analgesik, antiinflamasi, antikoagulan, antiperiodikum, stomatik, dan juga diuretik. Ada yang masih ingat kemarin diuretik itu apa?
Jadi diuretik itu lebih ke senyawa atau zat yang bisa menarik cairan dan mengeluarkannya melalui urin. Sehingga orang kalau misalnya mengkonsumsi obat diuretik, maka dia akan sering pipis seperti itu. Selanjutnya ada biji kedawung. Nah, biji kedawung ini dia mengandung resin yang jenisnya adalah damar. Kemudian efek farmakologisnya bisa untuk biji diare. Sorry, biji kedawung bisa digunakan untuk obat diare ya. Jadi kandungannya itu resin jenis damar, glikosida, hidrat tarang, tanin, dan juga garam alkali. Selanjutnya juga ada herba pegagan. Jadi herba itu adalah tanaman kecil, pendek gitu loh. Jadi satu tanaman tuh isinya tanaman itu gitu. Bukan kalau biasanya kan kalau pohon itu ada akar, ada batang, ada daun gitu ya. Nah, kalau herba itu intinya tumbuhan kecil. Nah, satu tumbuhan itu namanya herba. Herba pegagan ini juga mengandung resin, tapi jenisnya damar, tapi dia juga ada kandungan dari minyak atsiri yang berasal dari golongan velarin. Jadi herba pegagan ada resinnya, tapi ada campurannya minyak atsirinya. Efek farmakologisnya bisa sebagai tonikum, astringensia, obat sariawan, dan juga diuretik. Terakhir, ke metabolis sekunder yang akan kita bahas hari ini adalah flavonoid. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa flavonoid ini adalah apa namanya adalah golongan fenolik sama dengan resin sehingga mungkin beberapa sifatnya adalah sama dengan resin. Di sini senyawanya terdiri dari C6, C3 sama C6 lagi. Nah, C6, C3 sama C6 ini dia punya rantai aromatik sehingga baunya khas. Khasnya itu adalah lebih ke wangi. Nah, flavonoid sendiri dapat berupa bentuk bebas, jadi dia benar-benar flavonoid atau terikat dengan glikosida. Kemarin di glikosida kita sudah belajar bahwa glikosida itu ada bagian gula dan bagian yang bukan gula. Bagian bukan gulanya bisa berupa flavonoid. Sehingga kalau kita belajar flavonoid, flavonoid itu jenisnya ada dua, flavonoid murni atau glikosida flavonoid. Maksudnya seperti itu. Klasifikasinya ini ada beberapa jenisnya. Biasanya kalau golongan flavonoid itu ya depannya kalau nggak flavon, flavanol gitu. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jumlah atom C-nya atau posisi atom C-nya. Dia tetap C6, C3, C6, tapi C6-nya itu seperti apa bentuknya, ke arah mana C-nya yang C6 itu berposisinya. Nah, itu nanti yang membedakannya. Efek farmakologisnya sama kayak tanin tadi, antioksidannya saya taruh di paling atas. Jadi efek farmakologis sebagai antioksidan, antibiotik, antifungi, antihistamin, antihipertensi, antivirus, antihipotoksik juga bisa, antiinflamasi juga bisa, akne vulgaris juga bisa, antisedatif juga bisa, astrigen, inhibitor enzim hyaluronidase, dan pada dosis kecil, flavonoid dapat menjadi stimulan pada jantung. Nah, selanjutnya kita masuk ke Simplicia yang mengandung flavonoid. Nah, apa namanya? Sebentar ya. Oke. Jadi Simplicia yang mengandung flavonoid salah satunya adalah daun tapak liman. Tapi balik lagi di sini kalau kalian lihat kandungannya tidak flavonoid murni ya, tapi flavonoid lah yang paling banyak. Efek farmakologis dari daun tapak liman bisa sebagai antipiretik, antibiotik, memelihara fungsi ginjal dan juga obat hepatitis. Oke, selanjutnya ada rimpang temulawak. Jadi bagian rimpang itu adalah kayak bagian akar, ya, tapi yang dia menguat gitu ya. Dia juga ada kandungan flavonoid, saponin, kurkumin, valendra, dan turmerol. Turmerol ini biasanya masuknya ke minyak siri. Kurkumin ini juga masuk golongan fenolik. Efek farmakologisnya bisa sebagai astringensia, anti hepatotoksik, antiinflamasi, dan juga akne vulgaris. Kemudian ada buah kayu putih. Jadi kalau daun kayu putihnya itu bisa jadi sumber minyak atsiri, kalau buahnya ini bisa sebagai sumber flavonoid. Ya, di sini juga tertulis meskipun dia sumber flavonoid, tapi flavonoidnya juga ada bagian minyak atsirinya. Efek farmakologisnya tentunya sebagai antioksidan, antifungal, efek sedatif, dan inhibitor enzim hyaluronidase.
Nah, itu semua tadi terkait penjelasan terkait dengan tanin, resin, dan juga flavonoid dan beberapa simplicia yang mengandung tanin, resin, dan flavonoid. Nah, sebenarnya minggu ini kita akan berdiskusi terkait itu dan minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan studi literaturnya. Karena hari ini kita online, jadi mungkin diskusinya juga kurang bisa interaktif sehingga nanti silakan setelah mendengarkan video ini silakan kalian isi link absensi. Sebelum link absensi nanti kalau nggak salah saya akan ngasih kuis ya. Nah ini ada kuis, silakan kalian nanti kerjakan kuisnya, kemudian isi link absensi. Sebelum isi link absensi, di bagian link absensi nanti ada tulisan bahwa kalian harus sudah membentuk kelompok untuk studi literatur minggu depan. Nah jadi minggu depan itu studi literatur adalah kalian membuat presentasi. Jadi saya nggak minta makalah, tapi kalau kalian bikin makalah itu boleh. Jadi silakan kalian mempresentasikan apa yang telah kalian baca dari sumber yang akan saya berikan. Oke, kesimpulan saya skip dulu, saya lanjutkan dulu ke kuisnya. Nah, kuis di bagian kiri, di bagian sini ini adalah metabolit sekunder, di bagian kanan adalah ciri khasnya. Jadi silakan kalian screenshot bagian ini, silakan kalian screenshot. Kalau sudah, screenshotannya itu silakan kalian kasih tanda. Maksudnya seperti apa? Misalnya di sini ada minyak atsiri. Minyak atsiri itu adalah yang atas, misalnya menurut kalian. Maka bagian ini sama ini silakan kalian hubungkan dengan satu garis. Ya, jadi bisa jadi ini sifatnya siapa. Nah, sifat yang ini silakan hubungkan dengan yang bagian kiri. Seperti itu ya. Jadi silakan dihubungkan. Nanti kalau memang kalau sudah screenshotannya dan hasil garis-garisnya silakan kalian upload di link absensi. Oke, nah link absensinya di mana? Link absensinya ada di bit.ly/absen farmakognosi 20 April. Yang besar adalah huruf A, F, sama A. Ya. Nah, studi literatur ini maksudnya adalah kalian belajar berbasis dengan jurnal. Nah, biar nggak bingung, sudah saya pilihkan beberapa artikel sehingga kalian tinggal membaca. Nah, nanti satu kelas silahkan dibagi menjadi 3 kelompok aja. Satu kelompok nanti membahas terkait dengan tanin, satu kelompok membahas terkait dengan resin, satu kelompok membahas terkait dengan flavonoid. Jadi, ini contohnya untuk yang tanin. Jadi silahkan satu kelompok tadi misalnya 5 orang, kalian baca jurnal dengan artikel ya, sorry, artikel dengan judul di bawah ini. Silahkan kalian cari 1, 2, 3 artikel ini. Setelah kalian dapat 3 artikel ini, silakan kalian tuliskan atau kalian bikin PowerPoint yang isinya minimal ya ada 4 slide. Dengan 4 slide itu isinya apa? Yang pertama pengertian tanin, jenis tanin, sifat atau karakteristik tanin, dan aktivitas farmakologis dari tanin. Kalau kalian mau tambahkan jumlah slide-nya boleh, tapi harus ada 4 slide ini yang memuat ini. Pengertian taninnya, kalian tidak boleh mencari dari artikel lain atau dari sumber lain selain dari sumber 3 ini. Jadi di antara 3 sumber ini sudah saya carikan kalau di salah satu sumbernya itu sudah ada pengertian tanin itu apa. Seperti itu. Jadi silakan 3 sumber ini yang dijadikan sumber dari ini. Jadi kalau misalnya kalian mencari sifat atau karakteristik tanin misalnya, silakan kalian cari dari sumber ini. Bisa jadi di sumber ini sifat atau karakteristiknya cuma dijelaskan cuma ada satu sifatnya. Bisa jadi seperti itu. Tidak apa-apa, dituliskan aja. Nah, menuliskannya nanti dikasih sumbernya. Maksudnya misalnya ini penentuan jenis tanin secara kualitatif ini yang menulis adalah saya gitu misalnya ya saya tahun 2020 misalnya. Nah, di sini saat menuliskan pengertian tanin, tanin adalah seperti ini. Nanti kalian tuliskan dalam kurung Saputri, 2020 seperti itu. Paham ya? Jadi nggak usah bikin makalah, kalian silakan bikin PowerPoint aja karena itu dipresentasikan. Bikin PowerPoint kemudian dipresentasikan. Nah, minggu depan yang dikumpulkan adalah rekaman presentasinya seperti yang saya buat sekarang. Jadi silakan kalian bikin Zoom isinya 4 orang aja, terus kalian mempresentasikan PowerPoint yang kalian buat. Nah, presentasinya nanti silahkan diupload baik di kalau bisa di YouTube ya.
di YouTube kelas boleh, atau mungkin di Instagram kelas kalau misalnya cukup durasinya boleh, silakan di-upload di situ. Jadi nanti teman-temannya bisa lihat. Ya, jadi minggu depan kita mungkin online lagi dengan kalian presentasi filenya presentasi studi literaturnya. Oke, itu yang bagian tanin. Kita lanjut ke bagian resin, hampir sama ya. Jadi ada 3 sumber. Oke, nah ini ada 3 sumber. Nah dari 3 sumber ini silakan kalian review atau kalian cari terkait pengertian resin, jenis resin, sifat atau karakteristik resin, dan juga mutu resin. Kalau tidak ada bagaimana, Bu? Kalau tidak ada, pastikan dulu kalian baca dengan baik. Kalau memang tidak ada, boleh kalian nambah artikel. Tapi seingat saya, semua yang ada di sini sudah muncul di artikel yang 3 judul artikel yang ini. Ya, jadi sama silakan cari artikelnya, kemudian silakan kalian bikin PowerPoint-nya dan dipresentasikan ya videonya. Kalian bikin video presentasinya. Jadi hari ini misalnya kalian bisa mulai untuk membuat kelompok, setelah itu kalian mencari artikelnya, kemudian kalian baca-baca dan langsung bikin PowerPoint-nya gitu boleh, sehingga nanti minggu depan bisa langsung kalian bikin rekaman videonya. Terakhir untuk flavonoid ada 3, satunya bentuk review ya, review ini biasanya lebih lengkap lagi. Kemudian yang dituliskan apa? Yang dituliskan sama bentuk PowerPoint isinya adalah 4 poin ini minimal. Minimal itu maksudnya nanti kalau kalian mau tambahin lebih dari 4 juga boleh, tapi 4 poin ini nggak boleh hilang. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan berdiskusi secara offline, tapi kita lihat lagi keadaannya nanti saya kabari. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Oh ya, sebelum saya akhiri, saya ulang sedikit terkait dengan kesimpulannya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar terkait dengan tanin, di mana tanin itu intinya adalah senyawa metabolit sekunder yang dia bisa diklasifikasikan menjadi tanin yang terkondensasi dan juga tanin terhidrolisis, dan dia punya senyawa C, H, dan juga O. Tanin sendiri nanti dia paling banyaknya adalah digunakan sebagai antioksidan. Selanjutnya resin, kalau resin dia punya campuran ya. Kemudian dia berasal dari getah. Nah, flavonoid sendiri dia lebih ke metabolis sekunder, sama kayak tanin, dia bisa digunakan untuk antioksidan dan dia punya senyawa yang aromatik. Itu mungkin kesimpulannya. Baik, terima kasih. Kurang salah dan hilafnya saya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.